Oke, jumpa lagi dalam program wawancara khusus Warta Kota dengan PD Dharma Jaya. Kembali kami temui Pak Radit sebagai Direktur Utama PD Dharma Jaya. Pak Radit, ini kita tahu bahwa di pasar itu kan ada daging daging segar lah. Mungkin Pak Radit nanti bisa jelasin dengan daging beku nih. Bisa dijelaskan apa perbedaannya dan apakah memang daging beku itu lebih baik daripada daging segar itu atau daging yang baru dipotong, Pak Radit? Ya, terima kasih. Perbedaannya adalah kita istilahnya mungkin hot carcass. Nah, itu adalah daging yang dipotong pada malam hari dan paginya langsung didistribusikan ke pasar-pasar. Nah, kalau daging beku itu adalah daging yang memang sengaja sapinya dipotong untuk dibekukan. Jadi pada dasarnya sebetulnya kesegarannya sama. Dan malah daging beku ini sudah melalui proses yang sangat higienis dalam pemotongannya sesuai dengan standar internasional. Juga masuk langsung ke ruangan blast freezer. Jadi tidak memberikan kesempatan untuk bakteri untuk tumbuh di dalam daging tersebut. Pada saatnya nanti kita mau gunakan, daging itu dicairkan, segarnya masih sama dengan daging segar yang tadi yang saya sampaikan itu hot carcass. Nah, jadi buat sobat WRK dan ibu-ibu rumah tangga terutama yang biasa fanatik katanya daging beku ini kurang bagus, ternyata daging beku juga kualitasnya bagus dan harganya bisa lebih kompetitif lah, lebih murah ya. Mungkin bisa jelaskan perbandingan harganya, Pak Radit? Iya, perbandingan harganya lumayan jauh, tapi tergantung market aja ya Pak. Saya nggak sampaikan di sini. Harganya lumayan jauh antara daging beku dengan daging segar. Itu karena kalau daging beku itu skalanya kan industri yang mereka motong itu bisa disimpan gitu. Lalu disalurkan pada saat yang tepat. Jadi harganya pun bisa diatur di situ. Tapi kalau yang daging segar kan memang saat itu harga sapinya sekian, maka harga dagingnya keluar juga sekian, udah saat itu harganya, jadi kurang bisa diatur gitu. Mungkin itu aja sih perbedaannya Pak kalau dari sisi harga. Nah, PD Dharma Jaya ini menangani dua ya, selain sebagai tempat pemotongan sapi juga tempat stok atau pengadaan daging sapi beku. Nah, di belakang kami sekarang ini sapi-sapi yang akan dipotong nih. Mungkin Pak Radit bisa jelaskan berapa lama nih sapi sebelum dipotong, ketika baru datang, katakan hari ini datang, dan berapa lama akan dipotong, itu butuh waktu berapa lama dan kenapa harus menunggu, Pak Radit? Ya, jadi sapi-sapi di belakang ini adalah sapi-sapi milik nasabah kami, di mana mereka memotong di tempat kami karena kami juga punya rumah potong hewan gitu. Nah, mereka biasanya menaruh sapinya sebelum dipotong itu antara 2 sampai 3 hari. Tujuannya adalah supaya sapi itu dalam kondisi rileks dan kondisi tenang sebelum itu diproses dalam pemotongan. Apakah ada jaminan ini, Pak Radit, pemotongannya dilakukan secara, katakanlah kalau buat umat muslim itu dengan proses yang dagingnya halal dan kemudian dari sisi kesehatan juga dagingnya higienis, tidak kotor lah misalnya begitu, Pak Radit? Ya, insya Allah semua sapi yang dipotong di rumah potong Dharma Jaya sudah melalui proses sesuai dengan syariat Islam dan juga selalu diawasi oleh DKPKP saat ini yang menaungi BUMD Pangan. Jadi juga dari kesehatan hewan gitu sudah selalu memonitor secara rutin mengenai pemotongan di Dharma Jaya. Jadi semua daging atau sapi yang dipotong di Dharma Jaya insya Allah sudah memenuhi semua syarat baik halal maupun higienitasnya. Bagaimana dengan daging beku yang diimpor katakanlah dari beberapa negara seperti Australia? Apakah juga ada jaminan bahwa proses pemotongannya itu dilakukan sesuai dengan syariah Islam misalnya seperti itu, Pak Radit? Ya, sama juga dengan daging impor yang dari Australia itu sebelum mereka masuk ke Indonesia, mereka harus melalui beberapa tahap. Proses itu termasuk juga proses dengan MUI. Nah, bahkan kami juga sebelum melakukan importasi juga melakukan kunjungan ke sana, memastikan bahwa rumah potongnya sesuai dengan syaratnya dengan syariat Islam. Setelah semuanya memenuhi persyaratan dan apabila sudah terdaftar di Kementerian Pertanian, maka sudah dipastikan mereka sudah memenuhi syariat Islam juga dalam hal higienitasnya. Jadi semuanya halal. Artinya daging yang diimpor maupun yang dipotong di di Dharma Jaya ini semuanya sudah ada sertifikasi halal dari MUI ya, Pak Radit ya? Insya Allah.
Oh, jadi masyarakat nggak perlu ragu lagi ya kalau beli daging yang dipotong di Dharma Jaya atau yang memang diimpor oleh Dharma Jaya. Mungkin kalau secara kasat mata bisa dijelaskan nggak apa perbedaannya daging beku dengan daging yang segar itulah yang baru dipotong semalam itu, Pak Radit? Ya kalau dalam kasat mata sih mudah sekali, yang satu beku, yang satu tidak beku, itu aja gitu. Tapi kalau misalnya semuanya sudah dalam posisi sama, yang beku sudah dicairkan, mungkin agak susah membedakannya ya antara itu, karena memang pada prinsipnya daging beku itu juga daging segar, cuman karena langsung dibekukan aja makanya mereka punya umur lebih lama. Kalau saya dengar nih, kalau makan daging tuh ada yang dagingnya alot, ada yang dagingnya empuk. Apakah itu memang sapinya yang berbeda atau cara motong yang berbeda, atau tadi saya dengar ada sapi stres juga tuh, itu menarik tuh. Bagaimana tuh ceritanya tuh, Pak Radit? Iya itu berbagai macam ya. Kalau dagingnya keras itu bisa juga dari sapinya mungkin umurnya tua, yang sudah tua juga bisa pada saat pemotongan mungkin sapinya kurang rileks gitu misalnya, itu juga mungkin bisa terjadi. Jadi berbagai macam faktor lah, tapi bukan dari cara pemotongan sih setahu saya. Jadi ada istilah sapi stres menyebabkan dagingnya keras gitu ya, Pak Radit ya? Ya karena secara ini mungkin karena dia stres itu kan ya semua otot-ototnya menegang. Jadi mungkin lebih susah lagi, jadi keras, jadi ototnya jadi menegang dan jadi susah untuk dipotong. Nah, biasanya ada istilah sapi atau daging sapi gelondongan, Pak Radit. Apakah juga Pak Radit bisa jelaskan itu untuk pengetahuan juga masyarakat nih, bagaimana nih supaya tidak terjebak membeli daging sapi gelondongan itu? Gelonggongan maksudnya? Gelonggongan ya, maaf, yang dikasih air itu. Air itu ya? Iya, mudahnya sih sebetulnya kalau daging yang gelonggongan itu akan lebih cepat membusuk karena kadar airnya terlalu banyak. Itu. Tapi kalau baru-baru sih saya juga mungkin agak susah yang membedakannya. Tapi kalau daging itu lebih cepat rusak gitu, itu artinya memang salah satunya mungkin sapi itu dari sapi gelonggongan. Gitu. Bagaimana nih masyarakat supaya membeli nggak salah beli nih? Sebaiknya membelinya kemana nih, Pak Radit nih, supaya bisa, wah ini pasti dagingnya oke lah, halal dan sehat. Ya insya Allah kalau masyarakat ingin membeli daging, saya anjurkan ke tempat-tempat yang sudah tersedia yang memang tempat penjualan daging, seperti di pasar-pasar di bawah naungan Pasar Jaya contohnya, juga di Modern Market, juga di toko-toko daging gitu ya, yang yang memang memang sudah mempunyai izin dalam berusaha. Oke, baik pemirsa, jadi tadi udah jelas perbedaan antara daging sapi beku dengan daging sapi segar. Secara prinsip nggak ada masalah, dari sisi kualitas juga nggak masalah. Jangan lupa subscribe ya.